Sejarah telah ditulis orang sejak ribuan tahun lalu di banyak peradaban. Semenjak awal penulisan sejarah hingga hari ini, penulisan sejarah terus mengalami perubahan dari bersifat mitos sampai dengan kritis. Begitu pula dengan penulisan sejarah di Nusantara. Nah, bagaimana persisnya perkembangan penulisan sejarah Indonesia? Mari kita pelajari bersama-sama. Historiografi merupakan puncak penelitian sejarah setelah memilih subjek yang diminati dalam penelitian sejarah. Kemudian mencari sumber-sumber dan menafsirkan informasi yang terkandung di dalamnya. Tradisi penulisan sejarah telah dimulai sejak zaman Yunani sampai Romawi. Perkembangan penulisan sejarah semakin beragam dari zaman ke zaman. Seperti halnya perkembangan penulisan di dunia, tradisi penulisan di Indonesia pun juga mengalami perkembangan, dimulai dari historiografi tradisional, kolonial, dan nasional. Historiografi tradisional dapat diartikan sebagai karya tulis sejarah yang dibuat pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Tulisan sejarah ini dibuat oleh para penjaga kerajaan. Beberapa sebutan untuk karya tulis tersebut yaitu babat, hikayat, kronik, dan tambu. Penulisan sejarah pada masa ini diperoleh melalui pengakuan yang diabdikan untuk penguasa. Oleh karena itu, dalam historiografi tradisional tercipta unsur sastra yang menyuguhkan karya mitologi dan imajinatif. Isinya banyak menyanjung raja dan keluarganya sehingga sangat objektif. Historiografi tradisional memiliki ciri-ciri. Yang pertama, istana sentris, religio magis, etnosentrisme, dan psikopolitis sentrisme. Istana sentris artinya kisah dalam karya sejarah tradisional banyak yang mengungkap tentang kehidupan keluarga istana. Religio magis artinya karya sejarah didominasi oleh unsur kepercayaan. Dalam hal ini, raja digambarkan sebagai manusia yang memiliki kelebihan batiniah yang tidak dimiliki oleh orang biasa. Etnosentrisme artinya penulisan menonjolkan sifat kedaerahan dan terpaut pada suku bangsa dan budaya dalam negeri kerajaan. Penulisan historiografi yang bersifat fiksi dipengaruhi oleh pikiran masyarakat yang masih irasional dan magis religius. Meskipun historiografi masih bersifat mitos, fiksi, dan jauh dari objektivitas, namun tidak berarti historiografi tradisional tidak dapat dijadikan sumber penulisan sejarah. Dalam batas-batas tertentu masih dapat dijadikan sumber karena mencantumkan informasi-informasi yang sangat penting seperti nama raja dan silsilahnya. Kemudian masuk yang kedua yaitu historiografi kolonial. Historiografi kolonial pada hakikatnya merupakan sejarah bangsa Belanda di Indonesia. Penulisnya umumnya adalah orang-orang Eropa dan khususnya adalah orang Belanda yang sedang menyelenggarakan aktivitas di Indonesia. Penulisannya sebenarnya sudah mulai berdasarkan tradisi studi sejarah kritis, namun perspektifnya masih menunjukkan Belanda sentris. Dalam hal ini, orang Belanda memandang dirinya sebagai bangsa yang paling tinggi, sehingga bangsa pribumi hanya diberi gelar bumi putra atau disebut inlander. Belanda menganggap orang pribumi tidaklah hanya sebatas manusia yang dapat dimanfaatkan oleh Belanda. Dengan demikian, historiografi kolonial tentu lebih mengedepankan kepentingan penjajah. Sebagai contoh, orang-orang yang dianggap besar tentu tokoh Belanda, sedangkan posisi tokoh-tokoh Indonesia ditulis sebagai orang jahat, jelek, bengis, dan memiliki citra negatif lainnya. Dalam historiografi kolonial, peranan orang-orang Belanda menjadi sudut pandang dalam penulisan sejarah. Mereka selalu tampil dengan peranan penting dalam keberlangsungan pemerintah kolonial dalam aspek sosial politik. Hal ini memiliki tujuan untuk menjaga kepentingan orang-orang Belanda dan kelangsungan kolonial di Nusantara. Kemudian, yang ketiga, kita akan membahas tentang historiografi nasional atau modern. Tonggak kebangkitan historiografi nasional dimulai pada tahun 1957
dengan diadakannya Seminar Nasional Sejarah pertama di Yogyakarta. Seminar Sejarah Nasional berlangsung pada tanggal 14 sampai dengan 18 Desember 1957. Seminar ini dilaksanakan melalui keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan pada tanggal 13 Maret 1988. Namun penyelenggaraan seminar tersebut belum memuaskan, sehingga Seminar Sejarah Nasional kedua dilaksanakan pada tahun 1970 di Yogyakarta. Seminar kedua sudah mulai mengarah pada periodisasi sejarah Indonesia, yaitu dari periode praaksara sampai periode paling modern. Seminar kedua sejarah nasional mengusulkan perlunya penulisan untuk kepentingan pengajaran di sekolah. Upaya untuk memantapkan penulisan dilaksanakannya kembali Seminar Sejarah Nasional yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 10 sampai 15 November 1981 dan Seminar Sejarah keempat di Yogyakarta pada 16 sampai 19 Desember 1985. Selanjutnya, Kongres Nasional Sejarah kembali dilaksanakan pada tanggal 14 sampai 17 November tahun 2006. Supaya penulisan sejarah memenuhi kriteria Indonesian sentris, ada beberapa persyaratan. Di antaranya adalah menggunakan pendekatan multidimensional, baik aspek ekonomi, ideologi, sosial budaya maupun sistem kepercayaan. Kemudian yang terakhir yaitu mengenali jati diri melalui sejarah. Tanpa adanya sejarah, sepertinya merupakan hal mustahil untuk memahami jati diri kita yang sesungguhnya sebagai bangsa Indonesia. Hal yang perlu dihayati betul supaya tidak terjadi kealpaan dalam mengambil pengalaman sejarah yang berujung pada kekeliruan. Untuk itulah, setiap generasi, terutama generasi muda, harus mengenal betul pelajaran sejarah bangsanya, agar menjadi bangsa yang selalu duduk bersama dengan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, bangsa yang santun dan selalu menghargai segala perbedaan.